Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Pada minggu ini ya, kita akan melihat mengenai ports ya, pelabuhan ya. Nah, ini ports. Kenapa kira-kira pelabuhan itu menjadi penting ya menurut Kevin ya? Karena mungkin untuk ekspor impor lewat jalur laut, Pak. Mm-mm. Ya, kenapa itu kita masih mengandalkan jalur laut? Karena jalur darat tidak memungkinkan, Pak. Ya, tapi dibandingkan dengan jalur lainnya, jalur laut ini secara ekonomis memberikan nilai yang lebih kompetitif ya. Sehingga banyak memang tidak hanya untuk ekspor impor ya, tapi juga pergerakan distribusi barang di dalam suatu negara ya. Itu juga banyak mengandalkan laut, terutama seperti di Indonesia yang adalah negara kepulauan sifatnya. Sehingga di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali pelabuhan gitu ya. Nah, definisi dari pelabuhan ya, menurut PP nomor 69 tahun 2001 adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi pula dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar roda transportasi ya. Pelabuhan ini kalau kita lihat memang banyak peradaban dunia itu kan berkembangnya dari sepanjang sungai ya kan, peradaban peradaban Sungai Nil ya, Mesir kuno, India ya, China itu banyak memang peradaban manusia itu dimulai dari jalur air gitu ya, sehingga pelabuhan ini memang sebenarnya sudah menjadi dapat diidentikan lah dengan sebuah kota mini ya, kota pelabuhan ya. Ya memang dia punya segala fasilitas di dalamnya gitu ya. Nah, pelabuhan berfungsi sebagai distribution centers ya. Kemudian juga sebagai sebuah kawasan industri ya. Eh, Juga mungkin sebagai tempat untuk supply energi ya. Kemudian sebagai pusat perdagangan ya. Ada bank mungkin di situ, brokers, traders ya. Kemudian juga sebagai pusat urbanisasi ya, sebagai pusat kegiatan-kegiatan sehari-hari ya di sekitar pelabuhan ya, sebagai kekinian ini sebagai tempat wisata gitu ya. Makanya juga banyak kan ya, Singapura itu seperti Singapura itu kan pelabuhan juga ya sebenarnya ya. Dia banyak menjual wisata cruise ya. Kemudian ada eh, sebagai tempat untuk yacht ya, perlombaan ya, dan fasilitas rekreasi lainnya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali fungsi peranan dari pelabuhan ya. Nah, sekarang terkait dengan memilih lokasi pelabuhan ya, tentu ada banyak pertimbangannya ya. Misalnya ketika kita mau membuat suatu pelabuhan baru ya, beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan adalah availability of cheap lands ya and construction materials, terkait dengan ketersediaan lahannya ya, dan material bangunannya ya untuk membangun nanti pelabuhan di sana. Kemudian dilihat juga natural protection ya dari wave, gelombang dan angin ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan eh, ya kalau mau dibilang musuh dari kapal ya itu adalah gelombang dan angin gitu kan ya. Makanya kita lihat nih apakah ada tempat-tempat yang memang cocok karena sudah ada natural protection-nya ya, ada geografis alaminya yang kemudian itu melindungi kapal-kapal ya, pelabuhan-pelabuhan. Makanya kalau kota-kota pelabuhan kuno itu cenderung memang mereka mengandalkan dari natural protection-nya ya. Kemudian lihat dari
fasilitas yang ada ya, yang dibutuhkan ya, maupun yang sudah ada existing, terkait dengan transportasi ya, apakah sudah ada jalur daratnya ya, communication ya, kemudian industrial development of the locality ya, adanya memang kebutuhan untuk, mengembangkan kawasan tersebut ya. Kemudian lihat lagi kondisi fondasi, subsoil ya, dan seabed ya, eee dasar dari lautan di, sekitar pelabuhannya, ya. Karena kan ada perhitungan minimum ya, eee, kedalaman laut ya, yang bisa dilabuh oleh kapal-kapal dan memang makanya ada beberapa pelabuhan, tipe-tipe pelabuhan yang menyesuaikan dengan ukuran kapal yang bisa masuk, gitu kan ya. Kemudian availability of fresh water, ya, ketersediaan air bersih, karena nanti untuk digunakan oleh orang-orang yang mendiami kawasan tersebut, dan kebutuhan suplai energi, listrik ya ke sana. Kemudian favorable marine condition lah ya, kondisi-kondisi lain yang memungkinkan ya untuk, dijadikan itu sebagai sebuah pelabuhan. Kemudian pertimbangkan pula terkait dengan strategik maupun defense aspeknya ya, sebagai pertahanan ya. Kemudian traffic potentiality ya, eee, kita tentu buat pelabuhan pengennya pelabuhan itu rame gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak memperhitungkan traffic potentiality juga akan menjadi problem nantinya. Nah, ini sekiranya beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ya, dalam memilih lokasi pelabuhan ya. The site should have maximum natural protection. Tentu kita lihat ya, ada kondisi geografisnya, apakah memang ada, protection ya secara natural, kalau nggak ada ya tentu harus dibuat sebenarnya ya. It should be sufficiently large pool of water ya, jadi memang ada kolam, water ya, kolam air yang memang cukup, besar untuk kapal itu dapat masuk dan berlabuh gitu ya. Tentu with adequate depth ya, kedalaman ya yang cukup untuk mengakomodir ukuran kapal yang, diizinkan masuk ke situ ya. Kemudian marine condition juga harus favorable ya, untuk structure-nya bisa dibangun ya, sekaligus juga untuk navigasi ya, terkait dengan tidal range ya, dan small tidal currents ya, terkait dengan gelombangnya, arus gelombangnya. There should not be severe wind ya, terkait dengan kekuatan angin ya, itu tidak boleh terlalu besar, karena kalau semakin angin itu besar kan akan mempengaruhi pergerakan kapal yang berlabuh ya. Kapal itu akan, apa namanya, tabrak dengan tendernya pelabuhan nantinya ya. Kalau semakin sering ya akan rusak ya, cepat rusak. Jadi kalau bisa dilihat, diperhitungkan itu ya, dan should be no fog problem ya, jangan ada kabut ya, yang akan menyulitkan pada saat navigasi. Kemudian seabed ya, should be such that it would hold ships anchor ya. Jadi seabed-nya harus bisa, dimanfaatkan lah ya sehingga, jangkar ya dari kapal itu dapat nancep ya, and would not involve much capital and dredging maintenance cost ya. Karena kan sebenarnya seabed di dalam kolam, pelabuhan itu harus di-maintain sebenarnya kan ya. Kan makin lama karena dia kan ada protection-nya, either natural maupun man-made ya, itu kan akan airnya itu yang harusnya terus berganti kan semakin apa, airnya itu kan jadi terdiam ya. Jadi airnya kotor ya istilahnya ya, ada lumpur, ada apa, nah itu kan harus kalau semakin menumpuk-menumpuk kan akan mempengaruhi, kedalaman yang dipersyaratkan juga gitu ya, sehingga tentu, dibutuhkan maintenance, perawatan ya, pemeliharaan untuk mengeluarkan lumpur ya, air-air kotor ya di dalam area kolam pelabuhan itu, gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan ya seabed-nya yang tidak terlalu banyak mengandung lumpur ya. Kemudian, eee, subsoil ya, untuk fondasi pelabuhannya juga harus, mendukung ya, kemudian ya fasilitas-fasilitasnya ya. Karakteristik of ports ya.
Yang pertama itu ports actually reflects national heritage. Banyak sekali kasus ya di mana memang pelabuhan itu karena ya tadi saya sempat bilang pelabuhan kota-kota kuno itu kan banyak, sifatnya pelabuhan gitu ya, sehingga mereka menjadi national heritage, kebanggaan bagi, sebuah negara gitu ya. Kemudian juga local commercial attitudes-nya, practice-nya, laws ya, hukum ya, yang mungkin juga dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya gitu ya. Nanti perlu, dipertimbangkan. Kemudian ports requires long-term, expensive, and specialized investment and resources ya. Untuk mengembangkan sebuah pelabuhan itu ya itu sebenarnya adalah sebuah investasi jangka panjang ya, membutuhkan resources yang banyak ya karena ya akan banyak sekali hal-hal yang terlibat di dalamnya ya, pembangunan yang, dibuat di dalamnya gitu ya. Ports are large in civil engineering infrastructure ya, and a collection of activities entailing huge sunk cost ya. Jadi memang biaya, sangnya itu besar untuk, membangun pelabuhan gitu ya. Eee, Ports provide ship and shore intermodal interface ya, sebagai hub lah ya, hub dari, eee, intermodal, eee, tidak hanya kapal ya, tapi di situ mungkin ada sambung, tadi ya dari peti kemasnya, kemudian nanti langsung dibawa, berarti harus ada akses daratnya, atau mungkin perlu dibuat relnya ya, dan lain sebagainya. Nah ini contoh kota pelabuhan ya, kamu bisa lihat sendiri besar sekali kawasannya ya. Jadi ini seperti yang tadi dia bilang, investment-nya sangat besar gitu ya untuk membangun sebuah pelabuhan yang, memang besar gitu ya seperti ini ya. Fasilitas yang dibutuhkan juga banyak gitu ya. Nah ini adalah Port of Rotterdam petanya ya. Ini apa, bird view-nya ya, ini petanya kalau di mapping ya. Ada general cargo, kawasan untuk general cargo ya, untuk dry bulk ya, ada kawasan chemical ya, yang warna agak purple gitu ya, liquid bulk, kemudian distribution ya, biru ya, ada activities biru tua. Ini ini adalah sebuah kawasan pelabuhan ya, yang harus di-manage oleh otoritasnya. Nah, pelabuhan ini tentu ada function-nya ya, ada administrative function-nya, untuk yaitu apa yang dimaksud dengan administrative function, dia harus mengendalikan semua pergerakan kendaraan ya, yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Kemudian mengendalikan dampak terhadap lingkungannya ya, mengendalikan muatan-muatan yang sifatnya dangerous and hazardous. Kalau kamu pernah baca Kevin ya, atau dengar berita yang di pelabuhan mana tuh yang meledak karena ada apa, ada gudang nyimpen bahan chemical gitu, pernah dengar nggak? Di kota apa ya? Itu ada tuh Dengar baru-baru ini. Hah? di mana ya kemarin tuh? Di mana ya? Timur Tengah kayaknya ya? Atau di mana ya? Nah itu ada ya. Karena memang ada fasilitas gudang penyimpanan untuk chemical seperti tadi ya. Kemudian safety and security ya within the port area itu harus dikontrol ya oleh secara administratifnya ya. Kemudian immigration, health, custom, commercial documentary. Nah ini kan karena pelabuhan-pelabuhan itu ada yang sifatnya pelabuhan internasional ya sebagai pintu gerbang turis ya atau warga negara asing masuk ke suatu wilayah. Contohnya seperti pelabuhan Batam dengan pelabuhan Singapura. Kan ada tuh ya, mereka sering tuh tiap hari pasti ada eh, apa namanya kapal gitu ya. Nah sebagai pelabuhan internasional ya tentu ada eh, fasilitas untuk terkait dengan imigrasinya ya dan customnya ya di sana. Kemudian operational functions-nya ya, secara
peranan secara operasional ya, tentu dia pelabuhan ini dia harus memfasilitasi, ketibaan dan keberangkatan dari kapal-kapal ya, memberikan layanan navigasi ya, kepada kapal-kapal, kemudian memberikan pilotage, tagging, mooring ya, menambatkan kapal ya. Kapal itu kan harus tambatin ya, yang pakai, tali-tali ditambatkan ke mooring-nya, ya kan. Nah itu, termasuk ya operational functions, use of berth ya, seat dan lain sebagainya, menyediakan, eee, fasilitas-fasilitas untuk operasional kapalnya itu gitu ya. Loading, discharging, storage and distribution of cargo ya, mengangkat ya, mengosongkan, menyimpan, mendistribusikan kargo ya, peti kemas. Kemudian facilitating supply chain logistik and management ya. Tipe-tipe pelabuhan kita bisa lihat dari kegiatannya dibedakan menjadi pelabuhan laut dan pelabuhan sungai ataupun pantai ya. Kemudian berdasarkan pengelolaannya ya, ada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Sedangkan berdasarkan jangkauan pelayarannya ada pelabuhan internasional yang tadi ada, makanya ada imigrasi ya. Kemudian ada pelabuhan nasional within a country ya, pelabuhan regional ya, dan pelabuhan lokal yang kecil sifatnya ya. Sarana dan prasarana struktur pelabuhan ya. Kita bisa lihat ya prasarana dan sarana pelabuhan ya, perhubungan laut. Di sini ada sarananya angkutan laut, yaitu kapal ya. Kemudian ada, tentu ada, prasarananya ya, mulai dari mulut pelabuhan, mercusuar ya pelabuhan, ada pelampung ya untuk membantu navigasi, ada batas perairan pelabuhan ya. Nanti ada bagian daratnya, daratnya ini ada gudang ya, ada jalan, drainase ya, terminal, kantor, ya telekomunikasi ya. Ada, pertemuan antara laut dan daratnya ini tentu ada tambatan ya, untuk bongkar muat ya, peralatan bongkar muat dan lain sebagainya. Ini adalah semuanya adalah sarana dan prasarana perhubungan laut ya, pelabuhan. Kemudian ini contoh gambarnya ya, gantry crane ya, karena memang, ini crane ini kan dibutuhkan untuk mengangkat, kargonya ya, kemasnya. Ini contoh layout pelabuhan ya, sama seperti yang tadi di Rotterdam, kalau ini, bentuknya seperti ini ya. Kelihatan yang gambar-gambar, warna-warnanya ya, zona terminalnya, zona portnya ya, dan lain sebagainya ya. Sedangkan yang ini adalah kolam pelabuhannya gitu ya. Struktur pelabuhan dermaga ya, jenis-jenis struktur yang umumnya ditemui ya, itu adalah struktur dermaga dan deck on pile ya, open type seperti ini contohnya gambarnya. Kemudian menggunakan sheet pile ya, seperti ini. Menggunakan diaphragma wall ya, kemudian menggunakan struktur kaisong ya, menggunakan dermaga sistem, dolphin system ya. Kalau dolphin itu maksudnya itu dia gabungan piles ya, untuk nanti bisa jadikan tempat berlabuhnya kapal. Nah, ini adalah contoh, infrastructure of ports, tapi untuk fishing port ya, untuk pelabuhan perikanan. Ya, jadi memang fokus khusus untuk, ini termasuk pelabuhan khusus untuk, nelayan ya. Nanti ada tempat pelelangan sebenarnya ya, nomor 5 ya, tempat pelelangan ikan, penjemuran ikan ya, pabrik tangki dan lain sebagainya. Ini kalau kamu, katakanlah ke Jogja atau ke mana ya, ada beberapa, pelabuhan yang memang pelabuhan untuk perikanan gitu ya. Kalau Jakarta ada nggak ya? Saya juga nggak tahu. Ini ya, contohnya ya, kalau ini ada juga yang pelabuhan untuk tankingnya. Ini banyak nih, contohnya di Balikpapan gitu ya.
Jadi memang pelabuhannya, kapal-kapalnya juga kapal khusus untuk minyak ya. Jadi kapal minyak itu kan mereka minyak dari lepas pantai di di apa namanya di stom lah pokoknya ya, dimasukin ke dapat dimuat dalam kapal. Kapalnya ini kan akan harus minyaknya ini kan harus di deliver ya kan ke darat ya. Nah, ini ada jembatannya, jetiknya di sini ya, ada dolphinnya, super dolphin. Kemudian nanti di sini ada pipa ya, pipa-pipa yang untuk dan ada rumah pompa ya untuk menyalurkan minyak dari kapal ke tangki minyaknya. Ini banyak kalau kamu pernah ke Balikpapan belum? Belum pernah ya? Kalau ke Belum. Balikpapan banyak ya, kamu akan lihat karena Balikpapan itu kan juga kota pelabuhan sebenarnya. Ini contohnya ya, jadi kapal-kapal minyak ya masuk dan di apa namanya di kolek ke dalam tangki minyaknya. Ya. Kemudian ada yang umum mungkin adalah commercial port ataupun trading port ya. Nah, ini yang tadi banyak peti kemas ya. Nah ini kamu bisa lihat lah ya di eh, Tanjung Priok ya. Nah ini saya banyak ya. Ini ketika Pelabuhan New Priok ya. Kan Tanjung Priok itu ada diperluas ya kan. Nah dibuatlah tambahan New Priok ya. Nih contoh tahapan pembuatannya ya. Dengan ada pile ya yang panjang ya kemudian dibuat apa namanya platformnya ya untuk pelabuhannya. Ini docks and their classifications ya, kapal di atas kapal. Jadi docks ya dermaga lah ya, itu adalah area untuk kapal-kapal ya dapat di terapung gitu ya untuk kepentingan mereka dapat di loading dan unloading kargonya ya. Tapi dock ini juga sebenarnya bisa untuk kita memaintain kapalnya ya. Kapal itu kan harus di-maintain ya. Ada istilahnya wet docks dan ada dry docks ya. Wet docks atau docks basah, dermaga basah ya itu untuk memfasilitasi uh, naik turunnya penumpang maupun kargo ya, harbor docks. Kalau dry docks itu digunakan, istilah yang digunakan untuk memperbaiki kapal ya. Jadi fasilitas untuk memperbaiki kapal. Bentuk docks ya and basins itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, cekungan lah ya, area perairan yang cekung gitu ya. Itu should be straight ya, lurus ya untuk memfasilitasi kapal-kapal dapat berlabuh di paralel di sepanjang itu gitu ya. Eh, karena kalau bentuknya curve melengkung itu tidak terlalu convenient ya bagi kapal ya. Kemudian shapes of docks and basins should be such that maximum quayage ya. Quayage itu istilah juga sih ya tempatnya kapal-kapal gitu ya berlabuh ya. Jadi panjangnya maksimum ya. Bentuknya juga disesuaikan lah ya dengan jumlah number of strike patterns ya. Jumlah pola-pola lurus yang bisa dibuat gitu ya. Itu tepatnya berlabuhnya kapal. Kemudian location of docks ya. Ini terletak di inland ports ya of rivers ataupun di estuaries atau di lepas pantai gitu ya. Jadi bisa di sungai ya, bisa di pantai, lepas pantai ya. Kemudian internal arrangement-nya ya, tentu harus ada pengaturan internalnya ya. Karena ukuran kapal kan berbeda ya.
sehingga tentu membutuhkan ukuran dermaga yang berbeda juga ya. Kemudian coal and oils, for example, should be dealt ya with separate way from food and general cargo ya. Jadi kalau oil ya terpisah ya, kalau untuk food ataupun general cargo ya terpisah ya. Jadi ini tergantung pengaturan internal dari otoritasnya. Ada aspek or requirements ya terkait dengan sufficient depth-nya ya, kedalaman yang cukup ya. Kemudian ketersediaan fresh water ya, air bersih ya, untuk menggantikan air yang kotor ya dari kapal maupun di area pelabuhannya. Nah tadi kan ada wet docks, ada dry docks. Dry docks untuk apa tadi Kevin? Dry docks untuk Untuk membersihkan, memperbaiki Pak. kan, Oh, memperbaiki memperbaiki. kapal-kapal gitu kan ya. Kapal kan butuh maintenance gitu ya. Nah ini ada beberapa jenis kategorinya juga ya, dari dry docks ya, graving, dry docks, floating ya, dry docks apung ya, marine railway docks ya, ship lift dry docks dan slipway docks. Dry docks yang umum atau graving docks itu ya dia bentuknya chamber gitu ya, ruang ya, dengan ada sisi-sisi dindingnya ya, semi sirkular ya, end wall-nya ya, dan ada lantainya. Ya. Fungsinya, oh di sini ada karena dia ada apa chamber ya, disediakan pula gate ya untuk masuknya kapal gitu ya. Nah ini dry dock nih contohnya nih. Jadi di sini ada gate-nya, ya kan? Kapal itu bisa masuk nantinya di situ, nanti airnya dipompa keluar, ya. Terus kapalnya kan kering nih, jadi orang-orang bisa melakukan maintenance ke kapalnya, ya. Kemudian ada floating dry dock, ya. Jadi dia dry dock yang sifatnya apung, ya. Di mana kita bisa mengangkat kapalnya dari water, ya, airnya dikuatkan, ya. Ini contohnya floating dry dock, ya. Kapalnya diangkat dengan ininya ya, lantainya. Terus nanti bisa kelihatan struktur bawah dari kapal ya, sehingga bisa dilakukan maintenance-nya. Kemudian ada marine railway docks ya. Nah ini berarti ada kereta jalur relnya ya. Untuk apa? Untuk kapal itu bisa ditarik ya keluar dari laut ya ke area yang kita docknya, untuk kita dry docknya, untuk kita maintain kapalnya. Nah ini untuk komponen dari marine dock ini ada cradle dan ada tracknya ya. Ini contohnya nih ada cradle sama tracknya kan. Ada contohnya. Jadi ditarik kapalnya. Ya. Nah kalau track tentu kita perlu memperhatikan kemiringannya ya. 1:12 hingga 1:25 ya. Yang direkomend 1:15 ya. Kemudian ada juga yang lift dry dock ya. Jadi memang platformnya itu dibuat mampu untuk naik turun ya. Sehingga nanti kapalnya bisa diangkat gitu ya. Ship lift ya. Nah, kalau ini berarti kapalnya yang benar-benar diangkat, keluar dari air ya. Nah, ini pakai crane ya. Sama seperti mirip yang kargo tadi ya, tapi yang diangkatnya adalah kapalnya ya. Nah, crane yang contohnya ini ya. Diangkat kapalnya. Tapi ini tentu lebih ke yang ukurannya kecil lah ya. Kalau yang sudah kapal-kapal tangki gede, nggak mungkin yang bisa diangkat ya. Slipways ya, ini teknik untuk memperbaiki ya, maupun membuat kapal ya,
Kalau ini berarti dia apa itu? In its simplest form, seaway consists of an inclined part of timber or stone laid on a firm ground. Jadi di daerah darat yang kokoh ya, dibuatlah jalur dari kayu ya, ataupun batu ya, miring ya. Jalur miring ini bisa juga ada relnya ya, yang difikskan. Jadi seperti mirip marine ya, marine railway tadi ya. Kayaknya, Pak. Nah ini contohnya ini. Tapi dia mungkin langsung ke perlu kemana nih? Nah, ada di mirip-mirip seperti yang marine railway ini tadi ya. Oke, types ya, ada yang sebagai hub ya atau megaport ya. Ini adalah pelabuhan besar ya, yang terutama untuk perdagangan internasional ya. Contohnya pelabuhan Rotterdam in Netherlands ya. Kemudian ada feeder port ya, untuk mendistribusikan kargo dari major port ya. Contohnya pelabuhan Riga di Latvia ya. Karena dia fungsi utamanya adalah sebagai feeder service dari Hamburg in Germany ya. Kemudian entreport ya, transit port sebagai transit doang ya. Kemudian domestic port ya, pelabuhan lokal ya. Yang memang dari itulah terakhir gitu ya. Bisa bentar mau habis baterainya. Ini contoh bagian dari dermaga ya. Ada trestle. Trestle itu jalan akses dermaga ya. Valve ya. Itu ya dermaganya sendiri gitu ya. Kemudian dolphin, ada yang berting dolphin, ada mooring dolphin. Ini nanti untuk memang tadi dolphin itu kan struktur gabungan ya, gabungan dari pile yang kemudian dia bisa untuk tempat dalamnya kapal ataupun sebagai kalau mooring yang tempat nanti di tempatnya kapalnya gitu ya, tempatan kapal. Catwalk itu ya decknya ya untuk jalan. Kemudian fender, fender itu adalah bagian untuk kan kapal itu tadi ya karena terpengaruh arus gelombang angin ya kan akan kemungkinan besar akan menabrak gitu ya, sisi-sisi dari kapalnya itu akan menabrak ke area dermaganya kan, supaya nggak rusak ya, itu diberikan peredam sendernya. Dan bolat ya, kalau bolat ini bentar kok agak lupa. Ya untuk menambahkan mengaitkan tempatan kapalnya ya bolat. Hal-hal penting dalam pelaksanaan ya, kita perlu mempertimbangkan pasang surutnya. Ini kalau misalnya kita mau membuat pelabuhannya ya, dermaganya. Kita pertimbangkan kapan pasang surutnya ya, musimnya dan gelombang lautnya, jenis tiangnya, pekerjaan dragging yang dibutuhkan dan metode yang mau dipakai ya. Ini contoh pekerjaan pemancangan ya, pemancangan tegak dan pemancangan untuk tiang miringnya. Karena kan memang ada tiang, ada perhitungannya lah ya, kapan dibutuhkan untuk tiang tegaknya dan untuk tiang miringnya ya. Ini karena umumnya dia sudah area laut kan ya, jadi ya udah kita pakainya spoon pile ya, pancang. Contohnya ya, untuk pekerjaan proyek ini tiang pancang
8D16 ya. Ada 8 tulangan pokok dengan diameter 16 ya. Kemudian dia pipa baja diameter 60 ya, tebal 14. Kemudian casing selimut beton ya untuk capnya ini. Nah, ini dibuatlah selimut beton kok capnya ya, pancangnya. Dicor ya, jadi seperti itu. Ini diberikan beton precast lagi ya di atas selimut betonnya ya. Terus dicor lagi seperti ini jadinya. Pertolongan paikat awalnya ini dengan di precast ya, masukin terus dicor lagi di atas selimut beton yang tadi sudah setinggi 14 cm ya. Kemudian tie beam-nya nih dengan baru platnya ya. Jadi pasang tulangan atas sama kerjaan tagging, ini pancang juga ya, ada tiang miring ya, tiang tegak lurus ya, vertikal. Di sini ada pekerjaan penghancuran demolition untuk galian batuan karang. Bilas, pekerjaan pengelasan pipa bajanya, selimut beton, pekerjaan pengecoran abutmen ya. Kemudian pembesian kepala tiang, kerjaan pembesian kepala tiangnya, kemudian casing dan pengecoran ya, setelah pembesian dibuat casing dan kemudian dicor, pemotongan level piling ya, kemudian selimut beton tiang pancangnya, jacketing ya istilahnya. Ini ada casingnya ya untuk dicor, sama ya, jacketing. Untuk abutmennya ya, casting di abutmen, casing ya diambil, kemudian bisa aja ya di apa namanya, pompa ya. Kalau ini kan ada yang sifatnya manual ya, dia ada juga yang dipompa ya, tapi tergantung dengan jenis tanah di sana gitu ya. Ini selain dermagatnya ya, ada fitur lain ya, seperti jetty ya, breakwater ya, buoy. Breakwater itu adalah pemecah gelombang, seperti pemecah gelombang. Jadi dia sifatnya ini umumnya paralel dengan dermagatnya gitu ya. Itu dia fungsinya adalah memecahkan gelombang ya. Nah, ini bisa pakai ini nih kalau kamu pernah lihat ya. Ataupun pakai tumpukan batu ya. Ini. Ya. Fungsinya menciptakan supaya kan gelombang pertama untuk gelombang-gelombang pelabuhan yang cukup besar, tinggi ya. Itu ada breakwater ini memecahkan gelombang supaya nanti air di area kolam pelabuhannya menjadi lebih tenang. Oke ya. Ini adalah klasifikasi dari breakwaters, ada vertical wall breakwaters ya, hip or bound breakwaters, ataupun with support structure-nya. Ya, jadi ada bangunan di atasnya. Vertical sifatnya ya vertical wall ya. Jadi construction of vertical breakwater ini
memiliki kelebihan untuk situasi di mana depth of water sufficiently large ya. Kemudian seabed is resistant to erosion. Foundation are not subject to uneven settlement. Tip atau mount ya, jadi dia tumpuk ya kalau ini ya, tumpuk. Ini adalah simple type of breakwater ya, dengan cara kita menimbun ya batuan rubble ya sampai muncul tumpukan ya, mount tip ya, di permukaan air lautnya gitu ya. Next ada yang disebut dengan jetty ya. Jetty ini adalah struktur narrow sempit ya, projecting from the shore ya. Jadi dia sifatnya tegak lurus nih dari bibir pantainya gitu ya, dari area pelabuhannya sebagai tempat berlabuhnya ya. Satu sisi atau dua sisinya bisa untuk berlabuhnya kapal juga gitu ya. Contohnya ya jetty tegak lurus. Ini jadinya agak aneh ini ya. Nah ini memang ada beberapa istilah ya. Wharf, quay, pier, jetty ya. Jadi kalau mau digambarkan ya definisinya, yang dimaksud dengan wharf itu dia sifatnya parallel to shore ya, sejajar dengan bibir pantai, tapi dibuat dari tiang pancang ya. Kalau quay itu dibuat dari tumpukan dengan batuan tadi. Ya. Kalau extending out from shore, jadi sifatnya tegak lurus dari bibir pantainya. Kalau dari piles disebut pier, kalau dari fill timbunan ya itu disebut dengan jetty ya. Tapi ya sebenarnya sih secara umum banyak juga yang kebalik-balik ya. Pier jetty ya sama aja gitu ya. Wharf quay ya sama aja ya. Jadi depends ya dengan berapa strict kita mau mengikuti definisi ini. Gitu ya. Nah ini adalah top 20 busiest ports in the world ya. Tapi tahun berapa ya? Tahun 2011. Mungkin sekarang udah berubah ya. Apa ports yang ada gitu ya. Ini ada Shanghai, China, Singapura ya di Southeast Asia, di terutama Singapura. Kemudian Hong Kong, Shenzhen, Busan ya. Terusnya. Di sini Indonesia mana? Nggak ada ya. Mungkin dengan adanya New Priok ya, mungkin Indonesia sudah bisa masuk ke 20 busiest ports in the world ya, untuk yang terbaru. Ini Singapura ya, Singapore Ports, Shenzhen Ports ya. Ini tadi metode konstruksi untuk breakwater ya. Kalau ini sifatnya adalah yang apa? Yang mount kan? Tip yang ditimbun ya, breakwaternya. Jadi dipasang profil penentuan arah sumbu ya dengan buoy, kemudian pembuatan jalan kerja untuk alat berat ya menuju ke laut ya, kembali ke darat. Dan pengangkutan material timbunan ditimbun lah ya, penyusunan armor ya, yang di kedua ini di atas konstruksi yang armor ini tentu supaya jangan sampai karena terlalu banyak tergerus lah istilahnya, tergerus oleh gelombang ya, kan bakal menipis ya struktur dari breakwaternya. Jadi diberikanlah apa namanya armor ya desainnya. Nah ini metode konstruksi jetty ya, metode konstruksi jetty dari rubber mount sama berarti ya, ya pakai apa namanya timbunan ya, dan metode konstruksi jetty dengan tiang pancang. Inilah yang tadi disebut dengan pier ya. Iya di sini disebut dengan jetty ya, seradah ya. Nah ini metodenya kalau untuk yang dengan rubber mount ya, batuan-batuan timbunan ya, itu pasang profil, pengangkutan material ya, kemudian ditempatkan, ditaruh armornya ya,
penempatan lapisan nomor secara individual dilaksanakan crane ya, yang tadi. Ini. Ya. Ini. Kemudian kalau jeti dengan tiang pancang ya, itu dilakukan pemancangan dulu ya, kemudian gate wall ya, kemudian apakah hasil pancangan yang terus ini harusnya masih ada nih, tapi sampai nanti harusnya ada ya ini ya kepoknya ya, jatinya. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan nggak? Nah, ini boleh Pak, kamu tadi itu ambil. untuk yang Kenapa? pemotongan pipeling itu fungsinya itu buat ngeratain atau buat apa, Pak? Ya file kan pancang itu kan ukurannya pasti kan. Nah, terus kan tapi kan sesuai dengan kebutuhan kita kan. Oh, berarti Ini kan dipotong. pemotongan kan ya. Dipotongnya pastilah nanti pancang itu kan ukuran pancang berapa nih? Ya 6 meter misalnya kan. Dipancang di lokasi. Di lokasi itu kan belum tentu kedalamannya yang dibutuhkan pasti kan ada sisanya gitu ya. Kalau ada sisa ya dipotong lah gitu loh. Ya, supaya nanti kan selevel dengan yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan. Ya, kalau misalnya Pak gimana? Kalau misalnya ternyata dalam tuh sama pancangannya kurang, ya tentu disambung pancangnya. Ya, sisanya ya dipotong. Kan jadi selevel nih nantinya, ya selevel. Ya. Tapi kita nggak tahu di bawahnya nih kedalamannya berapa nih yang satu dalam tanah kerasnya gitu kan? Itu. Oh iya. Ini kamu boleh search ini ya. Centernya ini sih free ya, bisa accessible ya, silakan dibaca. Next next week kan libur ya, jadi next 2 weeks ya kita akan bicara mengenai airports ya, mengenai bandara. Oke, Baik, Pak. oke Kevin, saya kira kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.